Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri Tabita Rosmolina Hutauruk dan teman-teman saya lainnya yaitu Rizky Yulia, Okta Pardede, Gilang Nur Sodik, Safa Karenisa, dan Wina. Di sini kami akan membahas mengenai model produksi surplus. Yang kedua itu ada model multiflat dan yang terakhir ada bioekonomi. Yang pertama, model produksi dan surplus akan dibahas oleh Rizky dan Wina. Silakan kepada Rizky dan Wina. Iya, untuk metode surplus, data yang kami gunakan yaitu data sekunder, di mana data ini didapatkan dari Jurnal Penelitian Rahmawati, Aristi, dan Dian pada tahun 2013 mengenai hasil tangkapan dan pola musim penangkapan ikan teri pada tahun 2004 sampai 2011 di perairan Pemalang. Dari jurnal ini didapatkan data produksi pada tahun 2004 sebesar 589, 2005 769, 2006 904,5, dan untuk tahun-tahun selanjutnya bisa dilihat pada tabel. Untuk import pada tahun 2004 yaitu 12.569,22, harga ikannya 53.123, dan untuk tahun-tahun selanjutnya itu bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya, untuk nilai CPUE itu dihasilkan dari nilai produksi per biaya upayanya. Dihasilkan pada tahun 2004, yaitu 0,0468 sekian. Lalu, langkah selanjutnya yaitu menghitung intercept dan slope dengan menggunakan rumus dari Excel, yaitu intercept dari total nilai produksi dibagi nilai total CPUE-nya. Selanjutnya, untuk slope itu dihitung dengan menggunakan rumus dari Excel-nya sendiri, yaitu slope dari jumlah total nilai produksi dibagi CPUE. Untuk selanjutnya, dilakukan perhitungan IMSY dengan rumus intercept dibagi 2 kali slope atau A dibagi 2B. Dihasilkan min 0,059 sekian. Untuk CMSY dihitung dengan rumus intercept kuadrat dibagi 4 kali slope atau A kuadrat dibagi 4 kali B. Dihasilkan nilai min 45,038 sekian. Lalu, karena nilai EMSY dan CMSY harus positif, maka digunakan rumus EBS dari nilai EMSY dan CMSY yang telah ditemukan tadi. Setelah itu, dihitung tingkat pemanfaatan. Tingkat pemanfaatan ini dihitung dengan rumus nilai produksi dibagi CMSY dikali 100%. Pada tahun 2004 didapatkan hasil, pada tahun 2004 didapatkan hasil 13.077.640,64. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama. Untuk tingkat pengupayaan itu dihitung dengan biaya upaya dibagi EMSY dikali 100%. Pada tahun 2004 didapatkan hasil 211.716,0865. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama. Untuk pembahasan hasil akan dijelaskan oleh Wina. Ya, berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dalam kurun waktu 8 tahun terakhir dari tahun 2004 hingga 2011, didapatkan hasil seperti dalam tabel. Kemudian, pada hasil perhitungan catch per unit effort didapatkan hasil terbesar itu pada tahun 2006, yaitu sebesar 0,05988 dan terendah pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,027. Kenapa nilai catch per unit effort ini berbeda setiap tahunnya? Itu karena dipengaruhi hasil pada nilai effortnya, di mana nilai effort dan nilai catch per unit effort ini berbanding terbalik. Misalkan jika effortnya besar, maka nilai CPUE-nya ini adalah rendah, dan sebaliknya jika effortnya kecil, maka nilai catch per unit effortnya ini akan besar. Kemudian pada perhitungan intercept didapatkan hasil 1.517, sekian bisa dilihat, dan pada perhitungan parameter slope D didapatkan hasil negatif 12.778, sekian. Nah, pada nilai parameter negatif ini memiliki arti bahwa penambahan pada upaya tangkap akan menyebabkan penurunan hasil tangkapan per upaya tangkapnya.
Dan jika pada model ini nilai slope yang didapatkan itu positif, maka tidak dapat dilakukan pendugaan besarnya stok maupun upaya optimum. Karena berarti disimpulkan bahwa penambahan upaya tangkap masih memungkinkan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Maka nilai parameter slope negatif ini lebih logis dibandingkan nilai parameter slope B yang positif. Kemudian pada perhitungan upaya penangkapan optimal atau EMSY itu didapatkan hasil 0,0593688 dan potensi lestari atau tingkat tangkapan maksimum CMSY itu sebesar 45,0387059. Kemudian kita lihat dalam tabel pada tahun 2011 itu effortnya sudah melebihi dari hasil tangkapan maksimum. Jadi bisa dikatakan bahwa pada tahun 2011 upaya effort trip per tahunnya itu sudah mengalami kelebihan tangkap atau overfishing, di mana hasilnya itu sudah melebihi dari jumlah tangkapan maksimumnya yaitu 45,038 sekian. Pada tabel tingkat pemanfaatan dapat dilihat bahwa hasil terbesar terjadi pada tahun 2007 yaitu 32,78 sekian. Dan terendah itu pada tahun 2004 13, sekian. Nah, jika kita lihat di tabel, maka dapat dirata-rata bahwa dari tahun 2004-2011 ini kondisinya masih lestari karena tingkat pemanfaatannya masih berada di bawah 100%. Kemudian pada hasil perhitungan tingkat pengupayaan. Pada hasil perhitungan ini, tingkat pengupayaan terbesar terjadi pada tahun 2011, yaitu 844.691, sekian, dan terendah itu pada tahun 2006 dengan 254439,911. Di mana pada tingkat pengupayaan tahun 2011 ini jauh sudah melebihi batas maksimum yang ditentukan, yaitu sudah melebihi batas MSY-nya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada hasil perhitungan produksi surplus ini tingkat hasil perikanannya itu sudah mengalami kelebihan tangkap atau overfishing, namun pada tingkat pemanfaatannya masih mengalami kondisi lestari. Kemudian selanjutnya pada model multiflat akan dijelaskan oleh teman saya, Gilang dan Okta. Silahkan. Oke, untuk model multiflat, di sini datanya yaitu berasal dari Rahmawati dan kawan-kawan tahun 2013 yang berjudul Analisis Hasil Tangkapan Penangkapan dan Pola Musim Penangkapan Ikan Teri di Perairan Pemalang. Di sini datanya yaitu dari tahun 2004 sampai 2011. Data yang ada ya ini ada produksi per ton, effort, sama harga ikan per ton. Untuk tahun 2004, produksinya yaitu 589 ton. Effortnya yaitu 12.569,55. Terus untuk harga ikan yaitu 53.183 per ton. Dengan total upaya 83,10 sekian. Terus di sini ada proses standarisasi alat tangkap dengan menggunakan payang sebagai alat tangkap standarisasinya. Caranya yaitu menggunakan Pursey, gillnet, dan bagan. Untuk menghasilkan nilai Pursey, kita menggunakan rumus Pursey dibagi payang, terus dikali Pursey kembali. Dan hasilnya yaitu 0,9878. Terus yang kedua adalah gillnet. Gillnet juga menggunakan rumus yang sama, yaitu dengan gillnet dibagi payang, kemudian dikali gillnet lagi, yang hasilnya yaitu 0,0122. Dan yang terakhir yaitu bagan, 0,10976. Dan yang terakhir adalah total upaya. Di sini total upaya adalah hasil perjumlahan dari payang, Pursey, gillnet, dan bagan. Untuk total upaya, di sini yang tertinggi yaitu pada tahun 2009 dengan jumlah 128,85 sekian.
dan yang terendah yaitu 43,72. Sekian. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai CPUE. Di sini nilai CPUE itu berasal dari produksi dibagi sama total upaya. Untuk nilai CPUE yang terendah, yakni pada tahun 2004, yaitu 7,08 sekian. Dan yang tertinggi yaitu pada tahun 2005, yaitu 17,59 sekian. Untuk selanjutnya, persilakan kepada Saudara Okta. Kemudian kita mencari nilai intercept, yaitu dari total produksi ikan tahun 2004 sampai 2011 dibagi dengan total CPUE dari 2004 sampai 2011 sehingga mendapatkan hasil 491,348292. Lalu kita mencari nilai slope. Nilai slope itu menggunakan rumus total dari produksi tahun 2004 sampai 2011 dibagi dengan total CPUE dari tahun 2004 sampai 2011 sehingga mendapatkan hasil 40.059,05,749. Lalu kita mencari nilai MSY, yang itu rumusnya dari intercept dibagi 2 kali nilai slope, itu sebesar 0,6,0524,924. Kemudian CMSY-nya didapatkan hasil menggunakan rumus dari nilai intercept pangkat 2 dibagi 4 dikali nilai slope sehingga mendapatkan hasil 1496,9409. Jika MSY-nya bernilai negatif, artinya dalam setiap penambahan upaya penangkapan akan menyebabkan terjadinya penurunan nilai CPUE. Jika dalam perhitungan diperoleh nilai koefisien positif, maka perhitungan potensi dan upaya penangkapan optimum tidak perlu dilanjutkan, karena hal ini mengindikasikan bahwa penambahan upaya penangkapan masih memungkinkan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Kemudian kita menghitung tingkat pemanfaatannya. Tingkat pemanfaatannya itu dari nilai produksi dibagi nilai CMSY, sehingga mendapatkan hasil 0,396115272. Nah, tingkat pemanfaatan ini bertujuan untuk mengetahui status pemanfaatan sumber daya yang dimanfaatkan. Nah, bisa kita lihat tingkat pemanfaatan yang tertinggi itu pada tahun 2007 sebesar 0,9929111015. Nah, kemudian kita menghitung yang untuk tingkat pemanfaatan terendah pada tahun 2004 sebesar 0,396115272. Lalu kita menghitung tingkat pengupayaan. Tingkat pengupayaan itu dari rumus total upaya dibagi nilai MSY. Nah, dikali 100%. Nilai tingkat upaya yang tertinggi itu pada tahun 2010 sebesar 21,28974173 dan tingkat pengupayaan terendah itu pada tahun 2005 sebesar 7,224296556. Kemudian akan lanjutkan dengan model bioekonomi. Untuk model bioekonomi, sumbernya yaitu dari Rahmawati dan kawan-kawan dengan judul jurnal Analisis Hasil Tangkapan Penangkapan dan Pola Musim Penangkapan Ikan Teri di Perairan Pemalang. Kemudian, rentang tahunnya untuk model bioekonomi juga sama, yaitu dari tahun 2004 sampai tahun 2011. Selanjutnya, kita memasukkan data-data yang ada dalam jurnal tadi ke dalam tabel, berupa produksi dalam satuan ton, effort dalam satuan trip, dan harga ikan dalam satuan ton. Data-datanya dapat kita lihat di dalam Excel. Nah, selanjutnya kita mencari nilai produksinya. Nilai produksinya itu diperoleh dari produksi dikali harga. Kemudian kita mencari biaya upaya. Biaya upaya diperoleh dari effort per trip
dikali biaya per trip. Kemudian kita mencari CPUE. CPUE itu diperoleh dari nilai produksi dibagi biaya upaya. Untuk nilai produksi yang terbesar itu terdapat di tahun 2007, sedangkan yang terendahnya terdapat pada tahun 2008, seperti pada data di Excel. Untuk biaya upaya, yang terbesar itu ada pada tahun 2009, dan terendah ada pada tahun 2008. Selanjutnya untuk CPU itu, yang terbesar nilainya terdapat pada tahun 2010, dan terendah pada tahun 2008. Selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan oleh Saudara Tabita. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari tingkat pemanfaatan dan tingkat pengupayaan. Sebelum mencari nilai tingkat pengupayaan dan pemanfaatan ini, sebelumnya perlu dicari nilai intercept, slope, EMSY, dan CMSY. Nilai intercept merupakan titik tempat sebuah garis yang akan memotong sumbu Y dengan menggunakan nilai X dan Y, di mana nilai Y merupakan nilai produksi dan X merupakan CPUE. Intercept ini diperoleh dengan rumus average dari nilai produksi tahun 2004 hingga 2011 dibagi average dari nilai CPUE 2004 sampai 2011. Lalu untuk slope menggunakan rumus slope total dari nilai produksi dibagi total nilai CPUE. Lalu EMSY diperoleh dengan rumus A per 2B, di mana A merupakan nilai intercept dan B merupakan nilai slope. Untuk CMSY menggunakan rumus A pangkat 2 per 4B. Setelah nilai intercept, slope, EMSY, dan CMSY ini diperoleh, maka nilai tingkat pemanfaatan dan pengupayaan dapat diperoleh. Yang pertama, tingkat pemanfaatan dicari dengan menggunakan rumus CMXY dikali 100%. Nilai yang diperoleh dapat dilihat di Excel. Nilai terbesar dari nilai tingkat pemanfaatan ini ditemukan pada tahun 2007, sebesar 699,5894, dan nilai terkecil pada tahun 2008 dengan nilai 2,592124. Selanjutnya kita mencari nilai tingkat pengupayaan. Tingkat pengupayaan dapat dicari dengan rumus EMSY dikali 100%. Dari hasil yang telah diperoleh, nilai terbesar pada nilai tingkat pengupayaan ini didapatkan pada tahun 2006 dengan nilai 82395293256, dan nilai terkecilnya ditemukan pada tahun 2009 yaitu sebesar 3,137 sekian. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Semoga penjelasan yang telah dipaparkan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.